Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Garansi Ilmu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui channel YouTube untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kajian ini menjadi keberkahan bagi sahabat sekalian, juga tentunya keberkahan buat saya. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin, jeung ti ibuna pirang-pirang jalma iman, Ummi Abdillah tegesna ibuna Sayyid Abdullah, Aisyata nyatana Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat sasauran Siti Aisyah, qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagzu bakal merangan sahajaisun balad tentara al-Ka'bata ka Ka'bah Baitullah, faidan mangkadina nalikana kitu kanu bukti jais bibaidaa eta di hiji tanah hamparan minal ardi tina bumi, yuhsapu ditelemkeun naon bi awalihim kalawan barisan mimiti barisanana jais, wa akhirihim jeung tungtung barisan jais. Qolat sasauran Siti Aisyah, kultu ngucap kuring, ya Rasulullah, hai utusan Allah, kaifa kumaha yuhsapu ditelemkeun naon bi awalihim kalawan barisan pertama na jais, wa akhirihim jeung tungtung barisan jais, wa pihim jeung eta tetep di jais aswaquhum ari pirang-pirang pasarna jais, wa man jeung jalma laisa anu lain siman minhum eta tetep ti bagianana jais. Qala ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsapu ditelemkeun naon bi awalihim kalawan barisan pertama na jais, wa akhirihim jeung tungtung barisan jais, summa yub'asun tuluy dihudangkeun jais ala niyatihim netepan kana pirang-pirang niatna jais. Sahabat Garansi Ilmu yang saya hormati, kita melanjutkan pembahasan yang kedua, hadis riwayat Ummul Mukminin Siti Aisyah, di mana pada pertemuan pertama kita membahas tentang hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis yang begitu terkenal, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, yang derajatnya menurut para ulama itu adalah hadis sahih, meskipun termasuk kepada deretan hadis ahad, karena memang yang meriwayatkan itu hanyalah satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian ada satu sahabat, yaitu Alqamah, itu meriwayatkan hadis tersebut. Maka oleh para ulama dihukumi sebagai hadis ahad. Tetapi hadis ahad itu tidak mesti menjadi dhaif, meskipun ini ahad bagian gharib, karena dalam setiap tobakohnya yang meriwayatkan hanya satu orang. Nah, dalam hadis ini sama hadis yang muttafaq, tetapi lebih menggunakan ucapan atau lafad-lafad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Ummil Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maksud ibu di sini adalah di dalam memuliakannya, menghormatinya, dan haram kita menikahinya, bukan di dalam masalah melihat atau khulwah. Karena
bagi kita terhadap ibu kita itu tidak haram melihat, tidak haram berada di ruangan yang sama. Tetapi kepada Siti Aisyah tentu kita tidak boleh melihat, tidak boleh berduaan, meskipun dinamakan Ummul Mukminin. Nabi itu diistilahkan oleh para ulama sebagai abun lil mukminin, bapaknya bagi orang-orang beriman, firra'pah warahmah, di dalam menyayangi, menaungi umatnya. Bahkan kasih sayang Rasul itu melebihi daripada orang tua kita, meski bukan bapak secara nasab. Ummi Abdillah dikunyahi dengan Ummi Abdillah, dikunyahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah, putri dari sahabat tercinta Sayyid Abu Bakar Siddiq Ibnu Quhafah Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian qalat, Siti Aisyah berkata bahwa sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yagzu jaysul Ka'bah, konon nanti akan terjadi penyerangan ke kota Makkah terhadap Ka'bah, satu tentara yang akan datang ke kota Mekah dengan bermaksud untuk menyerang. Tetapi para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tujuannya menghancurkan Ka'bah, tapi menurut ulama yang lain bukan, karena yang menghancurkan Ka'bah itu sudah jelas orang Habsyi. Sementara ini adalah pasukan yang akan menyerang Imam Mahdi ketika dibeat. Itu menurut sebahagian pendapat. Nah, akan terjadi penyerangan terhadap kota Mekah dari sekumpulan tentara, tetapi kemudian dijelaskan di sini fa'idzan kanu bibaida'a. Pada waktu itu mereka ada pada satu lapangan yang berada di Dzul Khulaifah, jarak antara kota Madinah dengan Makkah. Nah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nanti tentara yang akan menyerang ini akan Allah tenggelamkan, akan Allah benamkan ke dalam bumi. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi Siti Aisyah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa pasukan ini ditenggelamkan oleh Allah dari barisan pertama sampai barisan terakhir? Padahal wa fihim aswaquhum, di sana terdapat pasar-pasar, wa man laisa minhum, dan orang yang bukan bagian daripada tentara ini. Maka qala, Rasul menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka akan dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah dari mulai barisan pertama sampai barisan terakhir. Tetapi summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan kembali nanti sesuai dengan niatnya. Nah, hadis ini seolah-olah memberikan satu gambaran untuk kita semua bahwa ini hal yang akan terjadi. Karena setiap ucapan Rasul itu sudah pasti benarnya. Wajib bagi kita sebagai umat Islam meyakinkan bahwa Rasul itu disifati dengan sifat siddiq, benar. Tidak mungkin kizib, berbohong. Jika Rasul diperintahkan atau melakukan kebohongan, maka umatnya pun akan melakukan atau diperintahkan melakukan kebohongan. Maka sudah menjadi hal yang sangat mustahil Rasul melakukan satu kebohongan. Para sahabat garansi ilmu yang saya hormati, lalu apa pesan yang ingin sampaikan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, jika kita melihat bagian kalimat pertanyaan kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laisa minhum, bagaimana ditenggelamkan secara keseluruhan, sedangkan di sana ada orang-orang yang memang bukan bagian daripada mereka. Nah, berarti ini mengisyarahkan bahwa kita sebagai umat Islam itu haruslah takut bersama-sama dengan orang-orang yang zalim, bergaul dengan orang-orang zalim, kemudian mengadakan perkumpulan yang besar dengan orang-orang yang zalim. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita pun akan ikut mendapatkan siksaan dan dosa. Padahal kita misalnya baru mengenal mereka, baru ikut kepada mereka, belum melakukan kejahatan-kejahatan sebelumnya, tapi tetap kita akan termasuk pada golongan tersebut. Yang kedua, pesan dari hadis ini, kita harus menyadari bahwa ketika Allah menurunkan satu musibah, yang terkena dampak dari musibah itu bukan hanya orang yang berbuat aniaya, bukan hanya orang-orang yang jahat, bukan hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama, tetapi termasuk orang-orang yang baik pun akan ikut merasakan musibah itu. Maka di dalamnya mengandung pesan kita sebagai umat Islam harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam setiap kesempatan kita tetap harus kontra terhadap kemunkaran. Harus tetap membenci terhadap kemunkaran. Meski tidak membenci orangnya, tetapi membenci kemungkaran itu sendiri. Sebagai wujud dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kewajiban ustadz, kiai, tapi kewajiban seluruh umat Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapapun yang melihat kemunkaran maka hendaklah mencegah dengan tangannya, dalam arti kekuasaannya atau otoritas yang dia punya. Seperti ketika orang tua melihat anaknya melakukan kemunkaran, maka dengan otoritas keorangtuaan segeralah larang anak untuk dari melakukan kemunkaran. Begitupun dalam skala yang besar, negara, pemerintah wajib melakukan amar ma'ruf. Ini dari sudut pandang agama, wajib melakukan amar ma'ruf kepada umat Islam. Bahkan hebat sekali kalau umat Islam itu disiplin oleh pemerintah. Waktu Jumat diinstruksikan untuk melakukan sholat Jumat. Begitupun dengan agama yang lain. Waktu untuk masuk ke gereja, pemerintah menginstruksikan masuk ke gereja agar tertanam jiwa-jiwa tanggung jawab terhadap unsur-unsur kemanusiaan. Karena bagaimanapun pula setiap kejahatan yang dilakukan itu akan berdampak negatif terhadap semua orang. Itu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang ketiga, pesan terakhir ini masih berhubungan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi yub'asuna ala niyatihim. Kalau orang ikut terkena musibah tapi dia tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, maka berarti kalau niatnya dia baik, tidak ikut melakukan apapun, tidak berniat apapun, dia tidak akan dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Mungkin itu saja dari hadis pertama, hadis kedua, paparan yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mohon maaf untuk para masyayikh jika menonton ini mungkin ada kekeliruan atau apapun yang saya jelaskan, tolong dikoreksi.
Karena tujuan dari penayangan video ini hanya sekedar memanfaatkan ilmu yang ada. Kemudian yang terakhir, channel ini diganti namanya menjadi Garansi Ilmu. Kenapa? Karena memang ada nama yang sama, sebutan yang sama di YouTube, sehingga kami menyimpulkan lebih baik diganti menjadi Garansi Ilmu. Toh memang ilmu itu bergaransi. Apa garansi ilmu? Yaitu keberkahan, keselamatan di akhirat, karena tanpa ilmu mustahil orang menjadi baik. Ilmulah kunci dari segalanya. Tanpa ilmu dunia ini tidak akan terang. Tanpa ilmu tidak akan ada YouTube. Jadi betapa manfaatnya ilmu ini untuk kehidupan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih atas atensi, atas support dan segalanya, termasuk para subscriber. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.